nempel sama gua. Oke, ini kita tuh ada usaha Sufi. Bukan dong ini Luffy ini Luffy juga. Cuma bukan pohon sebenarnya. Tunggu. Andi. Kembali lagi di Jelang Malam. Kita berada di lanjutan episode kemarin, dimana kemarin kita udah melakukan sama-sama semuanya screening ke rumah gua, rumah yang mungkin kalau teman-teman pengen lebih tahu detail historinya kenapa kita ada di rumah ini, itu bisa ngeliat dari episode kemarin. Dan kita berada di kamar yang dulu pernah menjadi sebuah praktek paranormal atau kedukunan dari om gue juga, yang sebenarnya udah gue tempatin dan sebenarnya gak ada masalah. Tapi kenapa kita ada di sini, karena kali ini gue ingin menjadi narasumber. Kali ini kita akan memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu akan kita pengen coba untuk formula cerita, tapi langsung di tempat horornya. Kebetulan di rumah gue sendiri. Dan kalau misalkan kalian lihat kenapa alasan kita angle-nya seperti ini dengan pintu yang terbuka, itu adalah alasannya karena kan katanya kalau misalkan kita cerita serem, kadang-kadang suka ngebangun suatu aura tersendiri yang akhirnya bisa ngundang kan. Nah, jadi ceritanya memang banyak banget kejadian-kejadian yang selalu berada di rumah gue, dan semua letaknya di kamar ini. Sumbernya dari kamar ini. Semuanya sumbernya di kamar ini. Tapi nggak sumber di kamar ini, cuma memang karena gue banyak kediamin di kamar ini kali ya. Jadi banyak banget saksi-saksi yang ada di kamar ini pun ngerasain seremnya rumah gue gitu. Jadi ya itu tadi yang singkatnya gue sedikit ulas lagi cerita yang dari minggu lalu, dimana ini adalah om gue tuh tempat praktik kedukunan yang dia sebenarnya punya banyak barang-barang yang dia bawa ke sini. Dan akhirnya pun tidak enak karena akhirnya harus berhenti, dan om gue pun harus dipindahkan ke tempat lain sebelum rumah ini gue beli atau gue bayarin. Dan setelah gue bayarin, gue tinggal di sini, ternyata banyak banget kejadian-kejadian yang aneh. Yang pertama dulu, ini cukup banyak hampir banyak banget ya. Misalkan yang tinggal sini nih, ada kok beberapa orang nama-nama. Dulu kan rumah gue kan memang tempat persinggahan atau tempat penginapan atau panti lah kalau kata orang. Jadi yang dari luar kota, jadi beberapa anak-anak stand up komedi yang dari luar kota yang mungkin sekarang kalau misalkan gue sebut namanya udah cukup besar gitu ya. Gue mesti tapi terus kayak nggak tahu deh, nggak apa-apa kali ya sebut nama ya. Nggak apa-apa. Cuma pengalaman kan, kayak Pamungkas, Sari Kriting itu juga pernah tinggal di rumah gue. Dan paling gue ingat sih sebenarnya ceritanya Ari. Kayak misalkan cerita Ari gitu, dia didatengin pas lagi tidur di sini, dia datengin kayak perempuannya ada di pojok ini nih, bener-bener tidurnya begini nih. Ada dulu nggak begini barangnya, cuma masih polos nih. Dulu ada wallpaper sini, ada basement,
Enggak dong, kan di atas. Iya. Ada wallpaper, terus di sini TV gua, sini kasur ada 2. Jadi emang sengaja satu buat gua, satu buat yang nginep kan, atau satu kayak rumput karpet gitu yang buat tidur di tengah-tengah. Buat futsal. Iya, kayak gitu tapi benar. Serius. Gua bercanda loh. Serius anjing. Serius. Yang kayak dijual di hardware, itu kan rumput futsal. Jadi gua taruh di situ. Oke. Nah, itu dia yang buat tujuannya mau tidur bareng-bareng lah kalau misalkan mereka pada nginep sini. Nah, kalau dulu Ari ngeliat di sini ada sosok perempuan yang tiba-tiba nongol, terus nyamperin si Ari, terus ngegigit. Gue nggak tahu ngegigit. Katanya sih dia gigit bener-bener sih. Kalau perasaannya dia tuh rap-rapan, kalau rap-rapan kan, tapi lu kadang-kadang nggak ngeliat apapun atau nggak ngeliat orang di atasnya kan. Ini lu kayak rap-rapan tapi di sini nih, di sini nih orangnya. Terus dia tiba-tiba nyamperin, terus gigit, kayak nggak tahu gigit kaki atau gigit tangan. Dan itu sampai bener-bener teriak. Arinya sampai bener-bener teriak tapi nggak bisa teriak. Nggak ada bekas apa gitu? Nggak ada. Itu tuh contoh sebenarnya menakutkannya yang perempuan itu yang pernah kita panggil di episode 1 itu. Episode awal itu. Siapa namanya? Putri lah. Putri apa siapa gitu? Putri. Nah itu kan saat itu bokap gue belum tahu tuh. Dan bokap gue kan memang orang yang cukup bisa kan. Bokap gue pun belum tahu saat itu. Kalau misalkan lu ingat episode itu, bokap gue belum tahu kalau misalkan kita di atas ini lagi mau main apa. Terus tiba-tiba bokap gue ngerasa kayak ini siapa yang manggil macan nih, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba atas kan. Beliau datang ya? Iya, datang. Beliau datang. Padahal sama sekali nggak di brief, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang, almarhum datang ke atas cuma mau bilangin pada ngapain sih gitu. Emang bokap gue cukup bisa yang nggak diasah sih kalau menurut gue. Bakat berarti. Ada bakat tapi nggak diasah. Dan nah setelah itu sih pokoknya selama gue tinggal di sini tuh itu banyak banget yang orang-orang yang selalu kena rap-rapan pasti sering. Banyak rap-rapan sering. Terus yang kedua ngelihat perempuan sering. Terus kalau misalkan beberapa yang bisa ngelihat, terkadang antara dia tidur di sini atau tidur di kamar gua, itu biasanya nggak ada perempuan di jendela, selalu mondar-mandir. Terus dia ngeliat nengok mondar-mandir di jendela sini. Iya, pernah ada satu momen dimana kan dulu gua punya kayak adik angkat gitulah. Tinggal di rumah gua udah hampir lebih dari 6 tahun. Berarti kan baru pindah itu tahun 2020 kemarin. Si Al. Oh, si Al itu. Iya, si Al yang berapa kali juga ikut sama kita juga. Enggak. Ya, tidak. Terus. Si Al kan yang buruan kurang beruntung kan. Karena kan dia si Al. Iya. Anjir. Oh, si Al, si L gitu ya. Iya, si Al kan kurang beruntung. Siap. Nah, si Al itu jadi dia pernah video call. Si Al tuh paling cukup penakut di sini. Jadi ceritanya gini nih, kalau lu masih ingat kita yang ke gedung yang di Pejaten nih? Oh, tahu. Yang Kuntilanak. Iya. Singkat cerita, bokap gua pas kita lagi pulang, itu tuh momen yang menurut gua paling menakutkan karena setannya nyusul ke sini. Ikut ke sini. Lah gua pernah cerita sama lu. Oh, yang lu nabrak something itu ya? Iya, yang pokoknya yang di gedung itu gue nabrak sesuatu yang kita lihat kayak bentuknya penampakan, ternyata pas kita lihat berkali-kali bukan penampakan. Roll kertas kan gitu. Tapi saat itu kita sih naruhnya itu sebagai penampakan karena kita belum tahu tuh kalau itu bukan penampakan sebenarnya. Jadi pas ngedit pun waktu itu kan gue ngedit kan. Gue ngedit pun gue ngeliatnya itu penampakan karena bener-bener kayak perempuan berdiri. Kayak perempuan nunduk gitu kan. Nah, di cerita itu si Apri kan bilang kalau itu tuh kayak bentuknya kayak apa sih? Kuyang. Kayak kuyang tapi awalnya itu kayak 2 kuntilanak merah bersatu, terus jadi kuyang kan. Nah, singkat cerita, abis gua balik berapa hari kemudian tuh, terus bokap gua tiba-tiba pas gua pulang, almarhum nanya gua, kamu habis kemana deh? Itu kok ada 2 perempuan yang terbang-terbangan dulu di rumah. Gua nggak cerita, atau episode itu belum tayang. Merah. Demi Allah. Bokap lu bilang merah. Demi Allah bilang merah. Berarti benar-benar tervalidasi ya penglihatan Apri jalan. Penglihatan Apri benar-benar tervalidasi saat itu. Dan maksud gua itu kan memang yang dalam saat itu kondisinya yang benar-benar nyetrum kan gua, yang sampai gua kesetrum tuh. Iya. Terus kayak tiba-tiba nih ngikut
ada di rumah gue tuh kayak kalau kata bokap gue tuh kayak terbang-terbangan di luar gitu. Gue pun sebenarnya nggak percaya awalnya tuh. Gue kan termasuk orang yang gue bilang sama yang di sini kan, gue juga bilang gue nggak percaya sama Apri karena awal-awal tuh gue nggak percaya, kesininya banyak banget hal-hal yang divalidasi sama orang kan. Sampai gue nggak percaya sama bokap gue pun, pas gue udah percaya sama Apri, gue kayak ngerasa bokap gue paling ya biasalah sotoy-sotoy yang bisa-bisaan gitu. Ternyata bener karena dibilangnya 2 perempuan. Apalagi coba 2 perempuan tiba-tiba nyamperin ada di depan rumah katanya terbang-terbangan. Kalau bukan dari itu juga kan. Nah, kita itu saat itu tuh gue selalu bawa properti kan, dupa sama wig di dalam, taruh satu kantong isinya goodie bag. Satu kantong goodie bag itu isinya dupa sama wig. Nah, abis bokap gue bilang tuh apa namanya, ini yang proses ngikut ya, itu yang kenapa kita sekarang sebenarnya malas mediumisasi, karena udah mulai sadar kalau misalkan ngikut ke rumah tuh gak enak. Betul. Gangguannya gini dik, gue juga pernah cerita kok tapi gue pernah cerita depan kamera. Jadi pas saat abis bokap gue bilang tuh perempuan muter-muter gue, bokap gue bisa naruh air, makanya tiba-tiba airnya tuh jadi embun terus kerak jadi air di gelas. Ada beberapa gelas, atau di gelasnya kayaknya bentar kalau misalnya kita nemu gelasnya kayaknya ada yang belum gue bersihin nih, ada yang belum gue turunin. Itu gelas isi air kayak garam, tapi gak lama tuh airnya tuh habis. Fungsinya apa? Buat musir, buat bikin mereka gak tenang atau gimana, gue gak ngerti itu sebenarnya bokap gue. Terus jadi berkerak putih gitu di gelasnya. Tapi airnya udah gak ada, kering, airnya udah gak ada sama sekali, kering. Udah tuh, nah habis dari situ gak lama gue dapet gangguan lagi. Gue ngajak teman gue kesini. Nah nanti lo sorot ya itunya. Apa ya? Pas sebelum pulang tuh colokan cetekan di rumah gue. Bentuknya tuh cetekannya kayak gini. Ya kayak gini. Kayak gini nih. Seperti colokan pada umumnya. Nah ini kan gak kendor kan? Ini kan gak kendor kan, tapi kan gue ada colokan. Entah kalau colokan yang di kamar ke TV gue tuh ada colokan, ada cetekan nih. Iya. Ya. Tiba-tiba pas gue lagi nonton tayangan kita, gue mau ngasih nunjuk nih ke temen gue. Itu mau ngasih tunjuk aja gue nih, kita habis kesini nih. Habis di gedung itu. Di gedung udah tayang tuh, udah tayang. Dan tuh gue sambil kerja, dia juga sambil nonton. Dan orangnya penakut banget. Tiba-tiba TV gue mati. Jadi colokan TV gue ini misalkan nih, colokan adaptor Chromecast, colokan speaker, colokan TV, colokan speaker, colokan Chromecast misalkan gitu, nanti ada di situ sih. Ini colokan, ini cetekan. Nah, TV gue tuh di tengah. Tiba-tiba yang bagian tengah colokan gini, posisinya begini. Dan itu bunyi. Kepencet sendiri. Itu bunyi. Kita sebut sama gini pas mati berbarengan sama bunyi cetek ini. Terus kan gue bingung kan, masa TV gue rusak sih? Gue pencet remote nggak bisa kan? Terus pas gue lihat itu dalam kondisi mati. Jadi kayak dicetek. Bagian TV-nya mati kayak dicetek. Gak ada nyetek sama sekali. Orang kita lagi nonton begini nih, tiba-tiba mati, cetek gitu bunyi. Dan bagian tengah dia doang, dan itu tuh nggak kendor. Jadi nggak mungkin sama sekali kalau misalkan itu tuh ada gangguannya, nggak mungkin. Nah, pecahnya itu pas kita lagi syuting di luar, kita belum pulang. Si Al ada adegan, si Al itu video call sama ceweknya, berarti sama ceweknya, sama istrinya sekarang nih. Belum jadi istrinya deh. Dia naik ke atas tangga sambil video call gitu. Setiap kali di bagian tangga ini mau naik ke atas, pecah-pecah. Gambarnya pecah-pecah, tapi lewat sedikit enggak. Itu kejadiannya hampir sama kayak gue alamin waktu gue bantuin fix rem di Menara Saida, tapi kayaknya nggak tayang tuh dulu banget, awal banget. Nah itu, kalau nggak lihat yang main di channel kita ini fixer, waktu masih di fixer tuh ada tuh yang main jelangkung. Itu mainnya di mana sih? Yang main coki, ada coki. Iya tahu. Itu mainnya di mana? Itu mainnya di Kemang. Yang itu yang pertama kali di Mantan. Dokter. Yang Yang ada pertama kali di Mantan. Yang ada macan hitam itu ya? Iya, yang ada macan hitam yang kita kayak nggak boleh pulang. Raga inget. Terus Mbak Mantan tiba-tiba suruh kita pulang. Tapi nggak mau sama si Apri kan? Ranu nggak mau kan? Itu. Nah,
namanya, itu kondisi sama tuh, jadi dia kayak lewat bagian situ tuh selalu pecah-pecah, tapi lewat lagi enggak, dan nggak mungkin karena wifi gue di sini di atas. Jadi nggak mungkin gangguan. Harusnya kan sinyalnya kuat tuh. Harusnya sinyal kuat. Itu selalu retak-retak, dan kebetulan kan bininya si Ali itu bisa ngeliat, jadi dia ngeliatnya gini nih. Dia di sini. Kan di bagian atas kan gue bikin gudang-gudangan tuh. Iya. Pas dia lagi lewat bagian situ, dia kan ada perempuan lagi ngerangkak di atas. Waduh, ngeri banget anjir. Ngerangkak, nggak tahu, kayaknya sih ngerangkaknya terbalik, jadi kepalanya kebalik. Ya gitu. Allah. Terus langsung ngomong sama Al nggak? Iya, langsung ngomong sama Al. Buset, Al lompat dong Al. Lompat ke bawah. Dan itu beneran. Dan waktu itu dia video call gue juga. Di tempat yang sama pun retak-retak. Jadi difotoin sama dia, di screenshot sama dia. Ya, nih gitu. Retak-retak. Jadi kayak bener-bener pixelnya berantakan gitu. Berarti kemungkinan sekarang kita juga sedang diperhatikan sama beliau ya? Nah, gue nggak tahu kalau itu perempuan yang ngikut atau bukan. Jadi setelah itu tuh setelah bokap gue baca-bacain itu, emang perempuan itu nggak ada. Cuma pas di kondisi itu ngadu kan sama bokap gue, kan lagi berdua sama bokap gue. Makanya gue nggak pernah bawa lagi properti yang bentuknya ada wig, ada dupa. Itu semua dibakar sama bokap gue. Tong sampah depan. Yang kerennya meledak. Iya, gue boleh telepon si Al. Kalau misalnya telepon si Al nih di loudspeaker, dia gue tanya nih kondisi apa yang terjadi. Misalkan kita tanya, itu kondisi pasti tempat sampah kayak gimana? Itu meledak nih, meledak. Ada bunyi tiba-tiba dar gitu. Orang isinya cuma wig, nggak ada tabung gas apapun di situ. Wig sama dupa doang. Itu kalau nggak salah dupa yang dibawa sama Mingga deh. Yang kita kumpulin satu. Dupa sembahyang itu ya? Iya, meledak dar gitu, bunyi kenceng. Meledak. Anjir, ngeri banget. Nah, itu yang nyangkut di rumah gua tuh. Dan kondisi rumah gua. Nah, kenapa gua minta diarahin ke sini, Dik? Arahnya ke tangga. Kenapa? Jadi di rumah gua itu setiap jam 4 pagi ini sampai gue akhirnya terbiasa, dan gue akhirnya nggak bisa membedakan mana itu tikus, mana itu gangguan mistis, itu emang angin, gue nggak tahu. Tapi biasanya nih harusnya kita jam 4 pagi sih. Kalau jam 4 pagi mungkin kita cita-cita kayak gini berasa nih. Dengan tempat saya sunyi ini gitu ya. Jam 4 pagi itu selalu ada gangguan atau benda-benda bergerak yang menunjukin eksistensi aja. Di tangga atau di tangga sih berarti khususnya. Paling sering itu dulu adalah suara kayak garuk-garuk, garuk-garuk keset, suara ngelangkah. Terus di bawah pun kedengaran suara benda-benda bergerak, benda-benda jatuh. Dan itu jatuhnya rata-rata di jam 4:30 sampai 4:30. Kan udah menjelang subuh ya, itu maksud gue kayaknya menjelang subuh, selalu sebelum subuh. Selalu sebelum subuh. Jadi jam-jam segitu tuh jam-jam yang emang tiba-tiba ada, misalkan gue di bawah nih, tiba-tiba ada suara turun dari tangga, padahal gak ada orang di atas. Nah itu selalu ada di tangga ini gitu. Jadi gue ngerasanya kayak ini tuh semenjak udah gak ada om gue, ini tuh jadi pindahnya kemana-mana gitu. Nah ini sebenarnya sebagai percobaan dari gue sih, apakah di bawah kan ada bunyi-bunyi aneh atau barang-barang aneh yang memang yang memang akan mengganggu kita gitu. Jadi itu kondisi yang tiba-tiba ntar ada perempuan lewat, ada perempuan lewat, ada nggak sih, Dik? Nggak apa-apa, gue kayak nggak nyaman ya. Iya, gue juga gak nyaman sih pas gue mau ceritain yang ini. Gue nggak ngerti kenapa selalu di jam 4, tapi rata-rata pun yang kayak rep-repan apa yang segala macam itu di jam segitu. Di jam 4 juga? Di jam segitu, jam 4. Makanya itu juga gue pengen tanya sama si Om Boy sih. Itu kondisi yang kayak menurut gue harus benar-benar dicek banget sih di rumah ini. Dan kalau lu
cobain tinggal sendiri aja di sini. Itu jam segitu tuh. Nggak ada urgensinya juga gue tinggal di sini sendirian. Nggak ada sih, cuma emang terus perempuan apa dan yang paling sering setelah itu tuh yang paling sering memang temen, kalau gue tuh sering gitu tiba-tiba ntar ada bunyi krak tapi itu garukan kayak garukan ya gue pikir tuh macan lah gitu, gue jadi udah nggak begitu takut kan itu kan terus habis itu suara ngelangkah, terus habis itu kan kalau misalkan bayangan celah itu di bawahnya kan kalau kelihatan dong, betul. Langsung kan lampu orang gue kan nyala tiba-tiba kelihatan terus pas lagi ngobrol-ngobrol pas lagi malam lagi sendirian gini tiba-tiba ada perempuan yang nongol di balik kaca jendela. Terus apa namanya di tiba-tiba pintu kamar mandinya kebuka, terus kamar mandi bawah kamar mandi gua kebuka dan itu kedengeran itu tuh banyak banget pengalaman gue di yang gue rasain akhirnya nggak apa ya, nggak gue gubris sampai lo terbiasa sendiri dengan kondisi seperti itu ya. Oke. Ngeri juga sih. Gue ngebayangin yang lo lagi video call terus ada cewek ngerangkak di belakang lo sih. Iya. Dibilangin sama orang bete sih lo. Itu sih gue bete sih. Itu gue bete sih. Ngeri banget anjir. Itu gue bete sih. Jadi ya itulah cerita gue, nanti validasinya mungkin apa yang terjadi di rumah gue nanti akan dari penasihat spiritual kita yang akan kita bawa kesini juga. Oke. Dan mungkin kalau misalkan ada teman-teman indigo juga yang pengen ikutan masih kita cari ya, masih untuk ikutan di konten kita masih kita tunggu. Andika, lu demi Allah bukan di gue remote-nya Dika, demi Allah nggak ada orang, kita cuma bertiga. Andika cuy, enggak, lu beneran nggak pegang remote? Demi Allah Andika, lu lihat semua di kamera kan? Gila sih cuy, demi Allah cuy, lu gak pengen closing yuk deh, kita bawa kamera aja gak apa-apa. Bawa kamera yuk, kita cabut yuk. Gue takut enggak, gue takut justru ntar dulu dah, tunggu adem dulu, maksud gue kita tenang dulu nih, jangan langsung cabut ya. Takutnya lu keburu-buru sandung atau apa, santai dulu aja. Itu kayaknya masih bisa dijelaskan secara, nggak bisa sih kayaknya. Gue merinding banget ini sih, parah. Demi Allah gue merinding banget. Gue ngeliat lampu itu nyala dari situ dari kamera maksud gue ini kan kamera kan kelihatan layarnya kan sini kan. Gue ngeliat lampu itu nyala dari kamera, jadi gue kayak awalnya tuh gue pikir korek gue cetek gitu maksud gue, tapi kok lampunya tiba-tiba berhenti. Tenang dulu ya, santai dulu ya. Itu ini kondisi sekarang ini jam 00.14. Gue pikir itu Dimas pegang remote. Gak ada remote, gue taruh. Gue tadi pas nanti bawa kamera ya. Iya. Kita bawa kamera. Ini langsung nggak dipotong ya berarti ya? Karena tadi pas begitu nyala, gue langsung ngeliatin tangan lu, Dimas pegang remote kali, ternyata kok enggak. Mau coba lihat? Kita lihat yuk. Ya. Iya, sekarang cow. Kita tutup. Ini nggak usah dimatiin kameranya, maksud gue ngikutin sampai kita balik. Jangan di depan. Kan ini rumah lo, biar gimana pun. Iya. Taruh dong, tapi gue kalau boleh gue tutupin dulu. Boleh. Iya. Itu kayaknya emang kode untuk kita. Pulang ya. Gue depan kan.
Remote-nya di nih, kita kasih tahu nih remote nih. Remote-nya di sini. Ini remote lampu gua. Kalau misalkan gua pencet nyala. Nih kalau misalkan gua pencetnya C, itu lampunya gini. Nggak nyala sih. Oh. Nih, misalkan gua pencet. Oh sorry, C itu nggak ada apa-apa, tapi D lampunya gitu. Oke, terima kasih cukup udah di episode kali ini. Sumpah ini gak tau gue ngerasa ini nakutin sih. Gue juga takut gue. Maksud gue kita ngeliat di depan mata, masuk kamera juga, lampu. Lu ntar pas ngedit lihat deh di kanan di sisi pintu itu apakah ada bayangan atau apa, maksud gue biar bisa ngeliat gitu. Lu bisa lihat kan, cuma tiba-tiba lampu nyala. Yang sebelumnya udah kita demonstrasiin dulu kalau itu tuh pakai remote gitu ya. Iya, karena lu ngerjain gua tadi awalnya. Iya, awalnya kan ngerjain kan. Dan tiba-tiba pas kita lagi ngomong sesuai dengan ekspektasi sih sebenarnya. Saat kita berada di tempat horor, kita ngomongin cerita horor, biasanya suka manggil dan kejadian. Dan nggak tahu kenapa itu tadi kejadian aja gitu, tadi tiba-tiba ada kondisi horor yang menurut gua itu tuh menurut gua lampu yang dinyalain terus dimatiin. Iya. Jadi bukan lampu yang akan ada lampu yang versi cetek doang, cetek gitu kan. Nah itu kan tek, kalau itu kan tek. Iya. Berapa detik dulu baru mati, dan itu pasti pencet tombol nyala, pencet tombol mati. Dan awal kan lu ngomong tadi kan, ini kalau biasa cerita kayak gini pasti ada sesuatu yang terpanggil, dan memang ternyata mungkin cara mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka dengan seperti itu, dengan main lampu. Iya itu kan kondisi yang sama kayak gua waktu dipencet tombol on off TV-nya kan, TV gua tuh sama tuh Dik, kondisinya begitu Dik. Tadi baru lu ceritain ya, terus langsung dipraktekin sama dia. Sangat aktif sekali tampaknya. Gua nggak bisa, masalah rumah gua sendiri Dik. Gua pasti akan ada momen dimana gua balik ke rumah gua sendiri untuk ngecek listrik atau apapun. Itu berani dong. Gua berani sih, cuma Oke, lah. Gue nggak tahu pernah ada konten lagi yang kayak gini atau enggak. Cuma ini menurut gue tanpa rekayasa sama sekali, demi Allah, demi apapun, ini beneran kita takut. Tadi kita turun ke bawah, lu semua bisa ngeliat reaksi kita yang bener-bener takut. Bahkan kita berusaha untuk tidak, itu satu orang lari pasti semua lari tuh. Lari sih itu. Gue lari sih pasti. Cuma seperti yang kita di channel awal kita dulu nyari setan ya, inilah. Ditemuin, kita nggak perlu, bener kan, gue tuh nggak perlu ketemu langsung muka gitu, tapi gue lihat gangguan begini itu udah serem menurut gue. Justru lebih serem kayak gini menurut gue. Ini menurut gue lebih serem. Lu penasaran ini apa gitu. Kayak paranormal activity sih jatuhnya. Ya udah. Berarti next video, next episode mungkin kita ngajak duo spiritual kita sama orang yang akan di ruqyah. Untuk ruqyah di sini mungkin sekalian juga untuk pembersihan rumah. Betul. Nanti jadi biar kita lihat bareng-bareng. Buat teman-teman juga yang pengen sharing-sharing cerita juga sama seperti kita pada hari ini, boleh DM ataupun juga boleh cek di YouTube. Jadi terima kasih. Inilah dia apa sih? Gue nggak ngerti gue. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di minggu depan.